Baik, terima kasih banyak Pak Niko atas sambutannya. Sebelumnya, selamat siang bagi Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung dan juga teman-teman semua dari SMA Bosa. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya dengan Miss Tania atau Kak Tania atau Cici Tania juga boleh, kalau mau dipanggil Cici juga silakan. Saya perwakilan dari Marketing LSPR Communication and Business Institute atau yang biasa kita kenal dengan London School. Nah, mungkin berhubung Bapak Ibu ya saat ini sedang kondisi yang tidak memungkinkan untuk langsung ke Jogja, jadi kita bertemunya secara virtual terlebih dahulu begitu ya. Dan sebelum itu saya mohon untuk izin share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan lebih lanjut nih mengenai kampus LSPR. Kira-kira nanti mata kuliah atau mungkin jurusan-jurusan yang teman-teman semua dari SMA Bosa bisa pilih kira-kira apa saja begitu ya. Dan untuk PPT-nya sendiri apakah sudah muncul? Oke, ini mohon ditunggu sebentar, sedang loading. Sebentar. Oke, baik. Untuk PPT-nya sendiri sudah muncul ya di layar masing-masing. Jadi saya informasikan saja terlebih dahulu, kampus LSPR ini adalah kampus khusus Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Jadi dulunya itu kampus LSPR bernama London School of Public Relations Jakarta atau biasa dengan London School. Namun karena berhubung LSPR ini sudah diresmikan menjadi institut, jadi kampus LSPR ini ada penambahan fakultas baru yaitu Fakultas Bisnis. Jadi sehingga kita memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Komunikasi dan Fakultas Bisnis. Dan untuk perkuliahan di kampus LSPR, tentunya kita sudah terakreditasi A oleh BAN PT, lalu juga kami memiliki ISO certification meliputi untuk quality system management dan fasilitas yang tersedia tentunya sudah berstandar internasional. Dan tidak hanya itu, untuk kampus LSPR, kenapa namanya London School awalnya? Karena memang kita menggunakan kurikulum 60% langsung dari London, 40% dari Indonesia. Sehingga untuk penggunaan kurikulum hingga pembelajaran di kelas ketika perkuliahan di LSPR, tentunya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, masing-masing 50% untuk kelas reguler dan untuk kelas internasionalnya menggunakan full bahasa Inggris 100%. Jadi memang ketika nanti masuk teman-teman semua nih dari Bosa misalkan ingin perkuliahan di LSPR, otomatis ketika masuk kalian akan tes dulu nih bahasa Inggrisnya dan nanti akan ditempatkan dengan teman-teman yang selevel juga bahasa Inggrisnya. Jadi bisa dikatakan ketika perkuliahan di LSPR, tentunya teman-teman semua ini tidak perlu takut nih kalau misalkan ternyata Kak aku masih takut nih bahasa Inggris aku kurang bagus atau mungkin aku belum fasih bahasa Inggrisnya, karena memang teman-teman semua nanti akan diajarkan dari awal berdasarkan level bahasa Inggris. Begitu, kita lanjut lagi. Dan adapun beberapa gelar yang teman-teman semua bisa dapatkan kalau misalkan perkuliahan di LSPR, karena memang untuk kuliah di LSPR, kita memiliki dua fakultas dengan 5 prodi yang masing-masingnya memiliki gelarnya sendiri. Nah, selain itu juga, kalau misalkan nanti lulus dari LSPR, teman-teman semua itu nanti akan mendapatkan sertifikasi profesi dan sertifikasi internasional sesuai dengan jurusannya masing-masing. Jadi, kalian bukan hanya nanti lulusnya dapat ijazah saja, tapi teman-teman semua ini akan mendapatkan sertifikasi dan juga profesinya juga, dan menjadi nilai value tambahan lagi nih ketika nanti lulus dari LSPR. Karena memang untuk sertifikasi internasional pun akan disesuaikan dengan jurusan masing-masing yang nantinya menjadi bekal untuk magang atau mungkin mencari pekerjaan di dalam sektor perusahaan multinasional ataupun nasional, seperti itu. Kita lanjut lagi. Fakta lainnya dari kampus LSPR, untuk kampus LSPR pun kita sudah rekanan lebih dari 54 universitas seluruh dunia. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin dari SMA Bosa ingin perkuliahan di luar negeri atau pertukaran pelajar, teman-teman bisa sendiri nih pilih negaranya mau yang mana itu silahkan. Nah, jadi keuntungannya kalau misalkan teman-teman semua ambil student action dari kampus LSPR, teman-teman tidak perlu melakukan pembayaran biaya kuliah yang di luar negerinya. Jadi teman-teman semua cukup membayarkan biaya kuliah yang ada di LSPR. Begitu. Lalu untuk alumninya kita sudah lebih dari 30.000 alumni karena memang LSPR sudah berdiri dari tahun 1992. Lalu untuk company partnernya kita sudah lebih dari 1.000, baik perusahaan multinasional maupun nasional. Dan fakta yang paling unik dari LSPR, kita 95% mahasiswa aktif atau mahasiswa akhirnya itu mereka semua sudah bekerja. Karena memang nanti di semester 7 ada program wajib magang, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Nah, saat program magang ini, biasanya mahasiswa tingkat akhir LSPR biasanya langsung ditarik menjadi staff. Dan tidak hanya itu, bukan hanya karena ada program magangnya,
kampus LSPR kenapa sih kok banyak banget student yang sudah bekerja sebelum mereka lulus? Karena memang untuk perkuliahan LSPR kita 70% praktek, 30% teori. Dan juga oleh karena itu juga ketika nanti di kelas teman-teman dari SMA BOSA pun kalau misalkan perkuliahan di LSPR otomatis akan langsung terjun langsung pada bidang tersebut begitu. Dan tidak hanya itu, dosen-dosen LSPR pun juga mayoritas adalah praktisi, jadi otomatis bagi teman-teman semua ketika nanti teman-teman ketika perkuliahan misalkan lagi jurusan PR nih, lalu membuat event untuk PR project misalkan. Nanti kalau misalkan ternyata ada masalah atau mungkin kendala ketika melaksanakan project tersebut, nanti teman-teman tinggal langsung menanyakan saja ke dosennya, dan dosennya ini langsung secara pengalaman mereka langsung bawa ke mahasiswanya. Jadi istilahnya kita akan memberikan yang terbaik bagi mahasiswa karena memang dosen-dosennya ini pun sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita lanjut lagi. Untuk kampus LSPR juga menjadi the best communication school Indonesia. Ini dari Tempo seputar Indonesia Mixed Marketing Communication. Dan yang paling terpenting nih, kampus LSPR pun juga sudah menerima penghargaan sebagai peringkat 1 perguruan tinggi terbaik Kopertis Wilayah 3 DKI Jakarta, ini dari riset diksi langsung. Lalu lanjut lagi, untuk achievement lainnya, kampus LSPR pun menjadi kampus terbaik dan terfavorit, barengan juga dengan kampus-kampus negeri dan swasta yang top di Indonesia. Jadi tentunya kampus LSPR untuk komunikasinya ini sudah tidak diragukan lagi. Dan selanjutnya kita masuk ke jurusan yang tersedia di Fakultas Komunikasi. Nah, untuk fakultas ini kami bagi menjadi 2 prodi, yaitu untuk yang pertama Komunikasi dan Visual Communication Design. Untuk yang pertama, teman-teman semua mungkin dari SMA BOSA, kalau misalkan ingin memilih perkuliahan di LSPR, jadi sistemnya itu di tahun pertama, teman-teman itu belajar dulu nih semua mata kuliah dasar, berdasarkan prodi, baru semester 3-nya pilih salah satu jurusan. Nah, kenapa sih Kak, kok misalkan di LSPR ini harus belajar dulu semua mata kuliah dasarnya baru di semester 3 pilih salah satu? Karena agar menghindari teman-teman semua ini salah pilih jurusan dan tentunya teman-teman semua ini sudah memiliki basic dari seluruh jurusan yang tersedia di prodi. Jadi in case nih teman-teman seperti aku juga, dulu itu aku juga alumni LSPR batch 19 atau angkatan 19 ambil jurusannya PR. Namun sekarang aku bekerjanya di bidang marketing communication yang sebenarnya ini beda jurusan sama ketika aku perkuliahan. Nah, ketika teman-teman semua mungkin ada in case seperti itu ya, jadi mungkin teman-teman semua bekerjanya beda bidang, tapi sebenarnya sama juga di bidang komunikasi, tapi teman-teman semua ini tidak perlu lagi istilahnya yang masih meraba-meraba atau mungkin masih bingung nih Kak, kalau misalkan aku dari PR lalu kerjanya ke marketing, kira-kira itu kerjanya ngapain ya? Nah, itu adalah satu keuntungannya juga teman-teman, jadi kita ini menjadi mahasiswa LSPR sudah memiliki basic-basic dari semua jurusannya, lalu ketika nanti in case bertemu dengan kondisi seperti itu, kita sudah tidak kaget lagi, begitu ya. Dan untuk yang pertama, ini kita ada jurusan Public Relations and Digital Communication, pastinya bagi teman-teman semua yang nantinya ingin berkarir sebagai humas atau hubungan masyarakat, bertugasnya itu seperti apa sih Kak? Untuk pekerjaan humas nanti bisa saja bekerjanya sebagai juru bicara atau mungkin teman-teman semua bisa menjadi orang-orang yang membuat strategi komunikasi yang biasanya akan disampaikan dari perusahaan ke masyarakat. Jadi kalianlah yang nantinya akan mempublikasikan pesan dari perusahaan. Lalu kalian juga yang biasanya membuat atau menjaga reputasi dan nama baik perusahaan agar tetap dipercaya oleh masyarakat luas, dan juga teman-teman biasanya ini membuat event dalam konteks campaign atau ada sesuatu isu yang diangkat, misalkan isu sosial, kesehatan, kebersihan, itu juga masuk menjadi kegiatan PR yang biasanya mereka lakukan. Begitu. Lalu selanjutnya ada marketing communication. Nah, orang-orang marketing communication ini bukan seperti sales MLM atau SPG ya teman-teman, tapi mereka inilah yang membuat strategi pemasaran yang nantinya tentunya perusahaan ini dengan program-program yang dibuat tersebut untuk meningkatkan profit perusahaan. Nah, contohnya seperti yang keseharian yang kita rasakan tuh apa sih Kak? Contohnya adalah misalkan teman-teman semua mungkin suka belanja di Shopee ya atau di e-commerce lainnya. Nah, contohnya di Shopee. Nah, Shopee ini kan biasanya kita kalau belanja selalu dapat namanya program gratis ongkir.
Nah, gratis ongkir ini adalah salah satu program dari orang marketing communication, teman-teman. Jadi biasanya yang kita temui seperti diskon, voucher, lalu cashback, buy one get one, itu adalah salah satu contoh dari program-program yang dibuat orang marketing communication. Lalu orang marketing communication ini juga bertugas sebagai orang-orang yang biasa menanamkan nama-nama brand di pikiran kita, teman-teman. Jadi contohnya misalkan kalian nih lihat botol minum air mineral, biasanya kita orang Indonesia selalu nyebutnya Aqua. Nah, itu adalah salah satu tugas dari orang marketing communication untuk dapat memperkenalkan nih brand-brand yang dijual dari perusahaan, dan tentunya orang-orang seperti masyarakat umum tentunya terus ingat sama produknya begitu. Lalu selanjutnya ada international relations. Kalau ini pastinya bagi teman-teman semua yang nantinya ingin berkarirnya secara diplomatik antar negara, lalu bekerjanya di Kementerian Luar Negeri, KBRI, dan lain-lain, tentunya teman-teman bisa pilih jurusan ini, karena nanti belajarnya itu mengenai isu internasional, lalu diplomatis antar negara, negosiasi, dan lainnya. Lalu selanjutnya Mass Media Communication. Kalau jurusan ini bagi teman-teman semua yang nantinya ingin berkarir dalam dunia jurnalistik. Nah, jurnalistiknya itu termasuk dalam apa saja sih, Kak? Seperti TV, majalah, koran, hingga nantinya teman-teman mungkin berkarirnya di online media, seperti Kumparan atau Line Today, itu juga termasuk di Mass Media Communication. Lalu selanjutnya, Performing Arts Communication. Kalau jurusan ini yang paling unik di LSPR, karena memang jurusan ini adalah bagi teman-teman yang mungkin memiliki jiwa seni tinggi, lalu tentunya ingin bekerjanya dalam sektor seni. Nah, teman-teman ini bisa pilih untuk jurusan ini karena nanti belajarnya itu gimana sih berkomunikasi melalui seni. Seperti acting, dancing, singing, dan membuat pertunjukan seni seperti teater, drama musikal, dan lain-lain. Jadi istilahnya talent-talent yang biasanya kita nikmati sehari-hari di televisi ataupun di media lainnya itu adalah biasanya anak-anak dari Performing Arts Communication. Lalu lanjut, ada Digital Creative Production. Kalau ini pastinya teman-teman semua dari SMA Bosa, kalau misalkan kalian sangat tertarik dengan dunia perkontenan di Indonesia, apalagi saat ini kan kita sangat harus banget nih melek literasi digital begitu teman-teman ya. Jadi konten-konten yang tentunya bisa dibuat oleh semua perusahaan atau semua bidang industri, nantinya teman-teman ini yang menjadi konseptornya atau yang membuatnya teman-teman. Misalkan ingin membuat caption seperti apa, lalu mengelola untuk artikel di website seperti apa, ataupun mungkin desain dan lain-lain pun nanti akan diajarkan di Digital Creative Production. Lalu lanjut, kita masuk ke prodi selanjutnya, yaitu Visual Communication Design. Kalau ini kami bagi menjadi 2 jurusan. Untuk yang pertama, Film Videography and Photography. Kalau ini dikhususkan bagi teman-teman semua yang nantinya ingin berfokus pada sinematografi atau pekerjaannya itu lebih kepada perfilman. Lalu nanti teman-teman semua juga tentunya akan diajarkan gimana sih mendirect sebuah film, lalu juga bekerja sama dengan beberapa investor atau mungkin pendukung dari pembuatan film tersebut, hingga nanti dari segi pengambilan gambar, video, itu pun akan diajarkan untuk jurusan ini. Lalu selanjutnya untuk graphic design, pastinya kita tahu ya semua desain secara digital setiap hari kita lihat. Jadi dari awal kita bangun sampai dengan kita tidur lagi di rumah, itu tentunya kita tidak pernah keskip, istilahnya kita tidak pernah terlewatkan untuk melihat sebuah desain. Nah, ini tentunya teman-teman semua ketika nanti di jurusan desain graphic design, teman-teman akan diajarkan nih kira-kira bagaimana sih cara membuat desain yang baik atau memvisualisasikan sebuah informasi yang nantinya teman-teman semua bisa publikasikan atau orang-orang atau publiknya ini dapat mengerti kira-kira maksudnya dari desain itu apa sih, begitu ya. Jadi istilahnya teman-teman ini untuk desain bukan hanya dalam sektor print ads, tapi teman-teman semua mungkin bisa masuk juga ke produk ataupun yang lainnya. Kita lanjut. Adapun untuk Fakultas Bisnis, kalau ini kami bagi menjadi 3 prodi. Untuk prodi yang pertama yaitu manajemen, dan sistemnya juga sama dengan yang prodi komunikasi dan juga visual communication design. Jadi teman-teman semua kalau pilih prodi manajemen, otomatis 1 tahun pertama dulu teman-teman semua belajar dulu nih semua mata kuliah dasarnya, berdasarkan prodi, semester 3 pilih salah satu jurusan. Nah, untuk yang pertama, jurusan yang tersedia di manajemen yaitu entrepreneurship and leadership. Kalau jurusan ini pastinya bagi teman-teman semua yang nantinya ingin berkarirnya itu memiliki usaha sendiri, lalu teman-teman semua ini mengelola usahanya dari nol hingga menjadi pemimpin yang baik, tentunya akan diajarkan di jurusan ini, karena belajarnya itu difokuskan bagi teman-teman semua yang nantinya ingin berkarirnya memiliki bisnis sendiri, begitu. Jadi nanti belajarnya mengenai business planning, lalu juga untuk finansialnya, dari mikro makronya tentunya akan diajarkan.
Lalu selanjutnya Digital Business Management untuk jurusan ini bagi teman-teman semua yang nantinya ingin berkarir pada sektor perusahaan startup atau digital. Contohnya seperti apa sih Kak perusahaan digital atau startup? Misalkan seperti aplikasi-aplikasi yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Jadi misalkan seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, dan lainnya, itu adalah salah satu contoh perusahaan dari startup atau digital. Nah, teman-teman ini ketika nanti lulus dari jurusan ini, otomatis teman-teman disiapkan untuk nantinya berkarir di bidang tersebut, begitu. Lalu selanjutnya ada Human Resource Development. Kalau misalkan untuk jurusan ini, teman-teman semua itu karirnya kalianlah yang nantinya menjadi pintu pertama bagi para pencari kerja yang nantinya ingin masuk ke perusahaan kalian. Nah, kalianlah yang biasa menjadi rekruter atau mungkin teman-teman semua ini yang akan membantu mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaan yang nantinya pastinya benefit-benefit yang diharapkan oleh perusahaan tentunya dapat diaplikasikan dalam keseharian atau lingkungan kerja, seperti itu. Kita lanjut, adapun untuk prodi tourism, kalau tourism ini pariwisata kita bagi menjadi 2 jurusan, yaitu Hospitality and MICE dan Hotel and Tourism. Untuk Hospitality and MICE difokuskan kepada pelayanan jasa, teman-teman semua nanti berkarirnya pada sektor pelayanan jasa, yang nantinya akan diaplikasikan pada MICE, yaitu Meeting, Incentive, Conference, and Event. Contohnya seperti apa sih Kak untuk jurusan ini pekerjaannya? Nah, pekerjaannya ini pastinya akan dalam sektor pariwisata teman-teman. Jadi MICE-nya ini dalam sektor pariwisata. Misalkan seperti kegiatan-kegiatan, misalkan Jember Carnival Festival, itu juga contohnya adalah pekerjaan yang mungkin teman-teman semua bisa kelola begitu. Atau mungkin kegiatan lainnya seperti yang acara di Jakarta itu adalah ada Jakarta Fair begitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada hotel and tourism. Jadi bagi teman-teman semua mungkin yang ingin berkarirnya tentunya di perhotelan, namun bukan dalam sektor food and beverage dan juga untuk yang merapikan kamar, itu bukan teman-teman. Jadi teman-teman semua ini belajarnya itu lebih kepada sektor perhotelan dalam keseluruhan, begitu. Jadi nanti mulai dari manajemennya, lalu juga dari sumber daya manusia di dalamnya, nanti teman-teman juga akan belajar, lalu juga tourism secara keseluruhan. Jadi mulai dari nanti mungkin teman-teman semua akan mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia, misalkan 10 Bali baru gitu ya. Nah, teman-teman itu nanti akan belajar juga nih kira-kira gimana sih cara meningkatkan atau membuat increase untuk jumlah pengunjung dalam sebuah daerah, atau mungkin teman-teman bisa juga nih berkarirnya dalam sektor pariwisata seperti halnya menjadi travel agent atau mungkin punya perusahaan agent sendiri, dan juga mungkin teman-teman semua di perusahaan-perusahaan untuk startup atau digital dalam sektor pariwisata, misalkan seperti Traveloka, Tiket.com, Pegi-Pegi, itu juga masuknya di situ. Kita lanjut. Teman-teman semua, ini untuk yang paling terakhir, untuk prodi business service yang tersedia di kelas reguler, yaitu event business management. Kalau ini difokuskan lagi bagaimana nanti teman-teman semua berkarirnya dalam sektor pengelolaan event skala besar. Event skala besarnya ini, contoh pekerjaannya seperti apa sih Kak? Contohnya seperti promotor, teman-teman. Jadi ketika mungkin ada kegiatan yang melibatkan dari negara lain, nah kalian itu dibutuhkan untuk menjadi fasilitator di sebuah negara. Contohnya adalah kegiatan dari Asian Games 2018 kemarin, tentunya karena memang banyak negara-negara yang datang ke Indonesia, otomatis penyelenggara di Indonesia pun membutuhkan orang-orang yang nantinya akan membantu menjadi fasilitator, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga nanti untuk penginapan, makanan, dan lain-lain yang nantinya untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, seperti itu. Kita lanjut. Adapun untuk program lainnya di LSPR, tadi kita sudah bahas untuk yang program regulernya yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris 50%. Kalau yang ini international class menggunakan full bahasa Inggris 100%. Dan untuk konsentrasi yang kami sediakan, yaitu ada 2 jurusan saja, yaitu PR dan Marketing Communication. Dan untuk penggunaan bahasa menggunakan 100% bahasa Inggris dengan lama studinya itu yaitu 3,5 tahun. Begitu, jadi memang lulusnya lebih cepat. Karena untuk yang kelas reguler, lulusnya 4 tahun atau 8 semester. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia, ada beberapa opsi pilihan kampus teman-teman semua. Jadi untuk LSPR sebenarnya kita terdiri dari 3 kampus untuk lokasinya. Yang pertama ini di Sudirman Park, Jakarta, yaitu lokasinya di Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Nah, untuk kampus Sudirman Park kita sediakan 3 prodi yang teman-teman semua bisa pilih dan tersedia tentunya di kampus ini. Dan selanjutnya untuk kampus Transpak Juanda Bekasi. Kalau ini adalah kampus terbaru kami, lokasinya itu di Bekasi Timur atau di Bekasi ya, di Jawa Barat. Nah, ini ada 5 prodi yang teman-teman semua nanti bisa pilih dan otomatis semua jurusan tersedia di kampus Bekasi.
kayak gitu. Lanjut. Nah, untuk yang paling unik lagi dari kampus LSPR, selain kita untuk pembelajarannya sangat spesifik, mulai dari nanti penjurusan hingga dengan materi-materi yang akan diajarkan, untuk perkuliahan di LSPR, kita kuliahnya cuma dari Senin sampai Kamis, sehari 3,5 jam aja. Jadi teman-teman semua dari SMA Bosa, kalau misalkan ingin pilih perkuliahan di LSPR, teman-teman pastinya sangat terbantu sekali nih. Karena memang kita kuliahnya, kalau misalkan teman-teman semua nih pilih kelas pagi di kampus Sudirman Park, otomatis teman-teman akan masuknya di jam 8:30 sampai dengan jam 12 siang saja. Sisanya teman-teman sudah bisa mengatur lagi kegiatan di luar kampus, begitu. Nah, ini juga untuk jadwal yang di kampus Bekasi, juga karena memang kita sistemnya sudah fix untuk jadwal, kuliahnya cuma dari Senin sampai Kamis, otomatis teman-teman ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, dulu aku kan sudah bekerja dari semester 4, teman-teman. Nah, oleh karena itu, aku sempat pindah-pindah shift dan itu pun juga sangat membantu sekali karena ketika kalian dihadapkan ternyata kamu sudah mendapatkan pekerjaan lalu ingin pindah shift tentunya akan dibantu sekali dengan LSPR. Jadi teman-teman semua ini bisa pindah shift disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kita lanjut. Nah, ini kita lihat alumni-alumni LSPR yang memang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Ini ada Kak Rian di Kementerian Luar Negeri, lalu ada Kak Angki. Nah, ini menjadi staf khusus milenial Presiden Jokowi untuk era saat ini ya teman-teman semua. Lalu lanjut lagi ada Kak Audrey sebagai Affairs Strategy at Gojek. Lalu lanjut lagi ada Kak Fresi, ini menjadi Vice President of Brand and Communication at Coinworks. Habis itu ada lagi Kak Kemal Mukhtar, ini biasa mungkin kita familiar banget ya lihatnya di kakak-kakak radio announcer dari Gen FM. Habis itu ada Kak Evelyn, dia menjadi stage act coach and choreographer untuk kegiatan kemarin itu di beberapa kegiatan pertunjukan di Indonesia. Lalu lanjut lagi ada Kak Ronald, ini menjadi komposer untuk lagunya Asian Games kemarin teman-teman 2018. Ini yang arrange ada Kak Ronald dari alumni LSPR juga. Lanjut lagi mungkin Bapak Ibu guru dan juga teman-teman semua dan orang tua dari siswa SMA Bosa mungkin sering nonton berita ini juga jebolannya LSPR juga Bapak Ibu. Lalu lanjut lagi, nah ini dia. Kampus LSPR memang sangat banyak sekali jebolan yang menjadi public figure, yang bekerja di dunia entertain, dan juga menjadi influencer saat ini. Nah, itu pula memang karena memang kampus LSPR ini kami memberikan jadwal yang memang bisa mereka gunakan. Jadi dalam artian ketika mereka sibuk tapi mereka tidak bisa tidak meninggalkan kewajiban mereka untuk tetap belajar. Begitu. Jadi makanya memang kampus LSPR ini menjadi salah satu pilihan kampus yang memang banyak banget artis dan public figure-nya di Indonesia. Begitu. Kita lanjut, nah ini ada Kak Rahel V-nya juga alumni LSPR, lalu juga ada Kak Prilila Tukonsina juga masih student aktif LSPR, lalu juga kakak-kakak dari Samsolese juga semuanya dari kampus LSPR teman-teman. Nah kebetulan Kak Rahel V-nya ini seangkatan sama aku, dia B19. Kita lanjut. Nah ini kita lihat fasilitas yang tersedia di kampus LSPR Bekasi dulu, karena ini adalah kampus terbaru kami. Untuk kampus Bekasi, untuk fasilitas tentunya kami lengkapi lagi dengan beberapa tambahan fasilitas tentunya. Nah ini untuk ruangan tunggu, library-nya, perpustakaannya. Nah, ini memang untuk fasilitasnya pun kami sediakannya agar anak-anak atau mahasiswa LSPR tentunya tetap betah di kampus. Jadi mereka ketika sebelum pandemik ini tentunya dari tim LSPR pun sangat kangen ya Bapak Ibu untuk bisa bertemu dengan mahasiswa. Jadi teman-teman semua kalau misalkan nanti sudah perkuliahan di tahun depan, semoga kita sudah bisa langsung bertemu langsung begitu ya. Nah ini untuk fasilitas-fasilitasnya mulai dari TV studio, radio, dan lainnya memang kami berikan yang terbaik dan juga distandarisasikan dengan TV dan juga media massa yang ada di Indonesia. Jadi sehingga nanti ketika teman-teman semua perkuliahan atau mungkin magang atau sudah mencari pekerjaan, teman-teman sudah tidak kaku lagi nih megang untuk alat-alatnya gitu ya, misalkan untuk kameranya atau mungkin untuk radio mixernya begitu teman-teman. Dan semua fasilitas yang tersedia di LSPR ini tentunya sudah include semua dengan biaya kuliah, jadi sampai dengan lulus teman-teman dari mahasiswa LSPR ini sudah tidak perlu lagi melakukan pembayaran apapun. Jadi memang untuk biaya kuliah LSPR ini sudah ketahuan sampai dengan 4 tahun ke depan. Nah ini kita masuk untuk yang kampus Sudirman Park Jakarta atau yang lokasinya di Jakarta Pusat. Untuk kampus B, kampus C, lalu juga kafetarianya juga kami juga menyediakan, dan selanjutnya outdoor gathering area.
Nah, selanjutnya, teman-teman semua mungkin di sini seperti aku sounding di awal ya, kalau misalkan kampus LSPR, kita memiliki partner lebih dari 54 universitas seluruh dunia. Jadi bagi teman-teman semua mungkin yang ingin melakukan perkuliahan di luar negeri, tentunya kalian bisa memanfaatkan ini, karena tentunya teman-teman bisa pilih sendiri negaranya mau yang mana silahkan, tapi memang harus disesuaikan lagi nih dengan jurusan kalian, begitu. Jadi, kalian bisa apply ini ketika nanti teman-teman sudah melakukan penjurusan, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada dokumentasi juga dari kakak tingkat LSPR yang sudah student exchange atau keluar negeri untuk perkuliahannya. Lalu lanjut lagi, selain anak-anak LSPR yang akan keluar negeri, tentunya kampus LSPR menerima teman-teman student exchange dari luar negeri, begitu teman-teman. Jadi istilahnya ini yang menyatakan juga bahwasannya memang untuk kurikulum perkuliahan LSPR, tentunya mereka pun juga bisa menggunakannya di Indonesia, begitu. Lanjut, adapun beberapa eskul atau kegiatan non-akademik yang teman-teman bisa pilih kalau misalkan perkuliahan di LSPR. Jadi selain teman-teman semua nanti akan dibekali dengan pembelajaran secara akademik, teman-teman juga memang harus aktif secara non-akademik juga nih di LSPR, begitu. Jadi memang teman-teman kalau perkuliahan di LSPR wajib minimal ikut satu kegiatan, begitu. Kita lanjut. Nah, bagi teman-teman semua, mungkin yang sudah perkuliahan S1-nya di LSPR, lalu ingin lanjut S2, teman-teman tentunya bisa ikut dengan program ini, namanya Pre-Master Program. Jadi, seperti sistem akselerasi, teman-teman. Jadi, kalian cukup nambah 1 tahun aja untuk perkuliahan di LSPR, jadi kalian sudah mendapatkan gelar S2. Jadi, total pendidikan S1 dan S2-nya ini cukup 5 tahun saja, begitu. Kita lanjut, ada lagi untuk divisi khusus dari kampus LSPR, jadi teman-teman semua ingin improve bahasa Inggrisnya atau memperbaiki bahasa Inggrisnya, kalian bisa pilih atau datengin langsung divisi English Division. Lalu selanjutnya, bagi teman-teman semua, yang paling terpenting dari sebuah kampus ya, kita tentunya ketika lulus nanti bekerjanya gimana nih Kak, cari kerjanya. Tentunya LSPR sudah lebih dari 1.000 perusahaan teman-teman untuk rekanannya. Jadi teman-teman semua, tinggal datengin aja divisi ini. Mungkin teman-teman ingin minta bantuan untuk cari tempat magang atau mungkin lowongan pekerjaan ketika sudah lulus pun juga bisa. Seperti itu. Dan kita masuk untuk cara apply beasiswa dan registrasi pendaftaran. Nah, teman-teman semua, untuk pendaftaran LSPR mulai dari tes dan juga pendaftaran akan dilaksanakan secara online. Jadi teman-teman semua tidak perlu ke kampus Jakarta atau ke kampus Bekasi. Jadi semua teman-teman cukup stay di rumah aja lalu bisa langsung mendaftarkan diri kalian. Jadi caranya teman-teman semua ini nanti mungkin bisa langsung aja registrasi di website kita atau mungkin minta formulirnya dari guru BK begitu ya. Nah, biasanya aku kontekannya sama Bu Tias nih. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa minta formulirnya dari Bu Tias kalau misalnya teman-teman semua berminat untuk apply beasiswa di LSPR. Lalu teman-teman nanti akan mengisi data diri kalian di website kita dan juga mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, berkas-berkasnya ini teman-teman semua nanti mohon untuk dapat diupload sendiri ya. Jadi filenya itu dalam bentuk JPEG ataupun PDF. Lalu lanjut, ada pun beberapa dokumen yang teman-teman semua harus persiapkan, yaitu untuk ijazah dan SKUN nanti menyusul saja karena teman-teman semua ini belum melakukan tes kelulusan juga ya untuk SMA-nya. Namun disiapkan untuk dokumen-dokumen lainnya seperti foto, KTP, atau mungkin rapot kelas 11-nya bagi teman-teman yang khusus mengikuti jalur PMDK, lalu hasil tes urin bebas narkoba. Dan selanjutnya, teman-teman semua dokumen ini harap di-upload di website kita, jadi nanti teman-teman semua dokumennya dalam bentuk JPEG dan PDF. Kita lanjut lagi. Nah, untuk yang terdekat teman-teman semua, untuk pendaftaran di kampus LSPR untuk perkuliahan tahun depan sebenarnya kita sudah open teman-teman. Nah, untuk yang terdekat akan ada entry test gelombang 2, itu yang terdekat di tanggal 21 November. Jadi mungkin teman-teman semua bisa difoto saja untuk jadwalnya ini dan teman-teman nanti mohon sekali untuk dapat melengkapi dokumen-dokumennya sebelum tanggal entry test begitu ya. Karena kalau misalkan ternyata teman-teman melewati dari tanggal entry test itu, otomatis teman-teman akan dimasukkan di gelombang selanjutnya. Dan selanjutnya, teman-teman, aku informasikan nih untuk rangkaian tes masuk di LSPR. Jadi teman-teman semua mungkin yang saat ini kelas 12, teman-teman tidak perlu mengikuti jalur tes penerimaan mahasiswa baru atau tes yang ini, karena teman-teman nanti bisa ikutin jalur PMDK atau jalur rapot. Jadi teman-teman tidak perlu ikut tes ini, jadi cukup memberikan rapot kelas 11-nya aja. Tapi akan ada 2 tes yang wajib kalian ikuti, yaitu English Placement Test, yaitu untuk penempatan kelas bahasa Inggris, karena memang nanti perkuliahan di LSPR ini teman-teman dibagi berdasarkan level bahasa Inggrisnya. Lalu lanjut ada tes beasiswa reguler, kalau ini untuk potongan biaya semester 1 untuk perkuliahannya.
Dan selanjutnya, kalau misalkan teman-teman semua sudah mendapatkan hasil beasiswa, teman-teman ini nanti akan baru diperbolehkan mengikuti sesi sharing with parents. Nah, jadi memang di kampus LSPR ini sistemnya tidak langsung membayarkan biaya kuliah, teman-teman. Jadi memang sistemnya teman-teman harus mengikuti tes dulu, dapat hasilnya, baru ikut sharing with parents. Baru nanti akan dijelaskan nih lebih detail mengenai biaya kuliah, lalu diklaim pembayaran, hingga nanti proses refundnya seperti apa. Begitu. Lalu lanjut. Nah, ini ada beberapa nilai yang teman-teman harus persiapkan nih rapotnya di kelas 11 kalau misalnya teman-teman ikut jalur PMDK. Jadi untuk rapotnya ini harus lewat dari 75 dan nilai-nilainya pun disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Misalkan teman-teman dari BOSA ini anak IPA, berarti ya 3 mata pelajaran tersebut, matematika, bahasa Inggris, fisika. Atau mungkin teman-teman IPS atau mungkin sampai dengan SMK juga disesuaikan lagi dengan jurusan masing-masing. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk untuk biaya kuliah di LSPR. Jadi seperti diinformasikan saat awal ya, jadi memang biaya kuliah LSPR sampai dengan 4 tahun ke depan itu memang tidak ada kenaikan sampai lulus. Jadi sifatnya itu fix dan sudah all in begitu ya, mulai dari kegiatan mahasiswa, ujian, skripsi, magang, hingga nanti teman-teman semua ketika kegiatan non-akademiknya pun juga sudah termasuk begitu. Nah, untuk semester satunya ini, untuk prodi komunikasi melalui jalur PMDK sebesar 28.500.000 ini sudah termasuk dengan biaya semesterannya, juga biaya pengembangan mutu pendidikan atau uang pangkal, dan teman-teman semua untuk biaya ini belum dikurangi dengan hasil beasiswa kalian. Jadi tentunya untuk biaya ini bisa lebih kurang lagi begitu. Lalu selanjutnya, untuk prodi lainnya sebesar 23 juta rupiah, pakai jalur PMDK juga sama, ada 2 yang dibayarkan, semesterannya dan biaya pengembangan mutu pendidikan atau uang pangkal, sistemnya belum dipotong sama hasil beasiswa. Lalu lanjut, untuk international class sebesar 44 juta untuk semester 1, dan ini belum dipotong juga dengan hasil beasiswa. Nah, bagi teman-teman semua mungkin yang ingin tahu lebih lanjut nih untuk biaya kuliah semester 2 sampai dengan semester 8, teman-teman nanti bisa langsung akses saja di kolom chat. Nanti aku akan share untuk link brosur, jadi teman-teman semua nanti bisa langsung akses saja lalu mendownload secara mandiri, begitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada beberapa beasiswa yang teman-teman semua bisa apply kalau misalkan nanti ingin perkuliahan di LSPR. Nah, salah satunya adalah by achievement. Jadi by achievement ini teman-teman semua nanti teman-teman dikhususkan bagi yang sering ikut lomba, lalu aktif di sekolah, dan juga teman-teman semua ini memiliki sertifikat dan piagam untuk penghargaannya. Teman-teman nanti bisa apply untuk beasiswa ini karena potongannya sampai dengan 2 semester atau 1 tahun perkuliahan. Syaratnya yaitu teman-teman harus di kelas 12 aktif untuk tahun ini atau tahun depan baru lulus ya, dan juga teman-teman harus menyiapkan juga nih fotokopi sertifikat dan piagam penghargaannya. Lalu dikirimkan ke kampus LSPR dengan bentuk PDF atau JPEG yang kalian upload di website kita. Jadi untuk apply beasiswa ini kita paling tunggu paling lambatnya di bulan Desember, teman-teman. Desember 2020. Lanjut. Adapun beasiswa lainnya yang teman-teman semua bisa apply, yaitu beasiswa berdasarkan peringkat. Nah, peringkat yang dimaksud ini adalah peringkat paralel atau peringkat perangkatan, per jurusan juga. Jadi teman-teman semua yang kami lihat hanya di kelas 11 semester 2. Nah, bagi teman-teman semua yang 10 besar tentunya bisa apply untuk beasiswa ini. Jadi untuk yang peringkat 1 sampai peringkat 5, teman-teman ini dapat free bebas biaya pengembangan mutu pendidikan. Atau teman-teman semua ini nggak perlu bayar uang pangkal atau uang gedung lagi. Begitu ya. Lalu selanjutnya untuk ranking 6 sampai dengan ranking 10 paralel, teman-teman akan mendapatkan bebas biaya pengembangan mutu pendidikan semester 1 sebesar 75%. Begitu syaratnya, teman-teman cukup melampirkan saja surat keterangan peringkat dari pihak sekolah bahwasanya pada kelas 11 semester 2, teman-teman ini mendapatkan peringkat paralel untuk jurusan kalian. Begitu. Kita lanjut. Adapun untuk beasiswa LSPR Regular Scholarship, kalau ini berdasarkan hasil tes teman-teman atau tes yang wajib itu. Jadi teman-teman semua kalau misalkan nanti melakukan tes, tentunya hasilnya ini akan menentukan besaran persenannya dan potongannya itu dari biaya pengembangan mutu pendidikan semester 1 atau uang pangkal semester 1. Dan yang terakhir untuk beasiswa yang teman-teman semua bisa apply di LSPR. Jadi bagi teman-teman yang orang tuanya berprofesi aktif saat ini menjadi guru, baik dari guru TK sampai dengan SMP, SMA, dan lainnya, teman-teman ini bisa apply untuk beasiswa anak guru ini. Jadi dapat potongannya itu sebesar 50% dari biaya pengembangan mutu pendidikan semester 1. Jadi teman-teman semua ini nanti mohon untuk menyiapkan saja berkas-berkas yang dibutuhkan, yaitu surat keterangan kerja dari pihak sekolah, serta melampirkan fotokopi kartu keluarga.
Dan itu dia tadi teman-teman mengenai kampus LSPR. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman nanti mungkin bisa langsung saja di foto slide ini. Jadi teman-teman bisa langsung tanyakan saja ke Instagram, ke email, ke nomor, atau mungkin ke line kita juga silahkan begitu. Dan terima kasih teman-teman semua. Untuk kampus LSPR presentasinya sudah selesai, namun sebelum itu aku akan share dulu nih untuk link daftar hadir. Jadi bagi teman-teman semua mungkin yang sudah bergabung pada sesi dari kampus LSPR dapat mengisi daftar hadir ini karena sebagai bukti juga nih bahwasanya kampus LSPR sudah melakukan presentasi di SMA Bosa. Dan juga bagi teman-teman semua mungkin yang ingin tahu informasi lebih lanjut mulai dari biaya kuliah mendetail, nanti teman-teman bisa di sini ya. Nah, untuk syarat-syaratnya, tadi nih ada pertanyaan ya Bapak, ada pertanyaan dari, sebentar, dari Francois ya, syarat penerimaan mahasiswa barunya apa Kak? Jadi syaratnya itu ada beberapa yang kalian harus siapkan, apalagi kalau teman-teman semua ini di kelas 12 ya, jadi yang wajib dikumpulkan itu adalah rapot kelas 11, semester 3 dan semester 4 harus dilegalisir. Lalu selanjutnya fotokopi KTP. Kalau misalkan belum ada, boleh dengan kartu pelajar atau mungkin teman-teman semua bisa masukkan saja nomor induk kartu keluarga. Lalu selanjutnya ada pas foto. Nah, ini fotonya harus foto studio ya teman-teman. Jadi pakai baju kemeja, harus baju bebas, tidak boleh pakai baju sekolah karena nanti fotonya ini akan digunakan untuk ID card. Lalu selanjutnya ada lagi untuk pembayaran formulirnya teman-teman, ini juga nanti akan dibayarkan dalam bentuknya virtual account sebesar 250.000 untuk pendaftaran PMB begitu. Dan kira-kira teman-teman semua apakah ada pertanyaan sampai dengan saat ini? Bisa langsung di kolom chat saja ya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, baik. Nah, jadi sambil menunggu juga nih ya teman-teman untuk pertanyaannya, jadi aku mau sharing juga nih, karena aku kan juga alumni LSPR untuk angkatan 19 dan ambil jurusannya PR. Nah, apa aja sih kesan dan pesan yang aku rasakan ketika perkuliahan di LSPR? Jadi, karena memang kita kuliahnya itu 70% praktek, teman-teman. Jadi, enaknya itu ketika nanti teman-teman semua sudah magang ataupun sudah bekerja, kalian tinggal langsung aplikasikan aja deh pembelajaran yang sebenarnya sudah diajarkan di kampus. Jadi istilahnya kita sudah jadi mahasiswa pun kita sudah tidak perlu bingung-bingung lagi nih ketika nanti ketika magang atau mungkin ketika sudah bekerja begitu. Jadi istilahnya kita udah langsung kerjain aja apa yang kita sudah kerjakan juga di kampus kayak gitu. Dan selanjutnya kampus LSPR itu kita sistem orientasinya. Nah, ini kebanyakan nih teman-teman dari SMA Bosa pasti aku tahu deh teman-teman SMA nih pasti takut nih nanti kalau orientasi di kampus itu kira-kira apakah seperti kampus lain yang suka dikerjain sama kakak tingkat, disuruh yang bawah aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi untuk kampus LSPR untuk orientasi kita sistemnya kepada pengenalan kampus secara menyeluruh. Jadi tidak ada tuh yang istilahnya dikerjain kakak tingkat, disuruh yang bawa aneh-aneh, atau mungkin kalian nanti mungkin suruh dandannya dimacem-macemin gitu ya. Mungkin kan orientasi suka ada yang kayak gitu, disuruh pakai kepangnya 10, 20 sesuai dengan tanggal lahir atau gimana. Nah, teman-teman semua, untuk kampus LSPR, kita sistem orientasinya kita mengacu banget pada kurikulum London. Jadi otomatis teman-teman semua ini akan diperkenalkan lagi nih lebih lanjut mengenai kampus LSPR. Kira-kira nanti ketika kalian perkuliahan di LSPR selama 4 tahun ke depan, kalau misalkan membutuhkan sesuatu, misalkan butuh surat keterangan mahasiswa, atau mungkin membutuhkan nilai transkrip, atau mungkin yang lainnya, teman-teman ini nanti akan diinformasikan ketika orientasi tersebut. Jadi lebih kepada perkenalan kampus banget begitu teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman ini tidak ada tuh yang istilahnya dikerjain gitu-gitu, nggak ada kalau di kampus LSPR. Enaknya itu. Dan dulu pas lagi zaman aku awal masuk pun juga sama sistemnya. Jadi kita disatukan di auditorium, lalu dijelaskan semua seharian full sampai dengan sore. Kita pulangnya bawa jajanan Bapak Ibu, begitu. Jadi istilahnya kita dibekali lagi nih dengan makanan-makanan yang tentunya kita bisa cemilin ketika lagi orientasi, begitu. Dan juga selain itu, kampus LSPR karena kita menggunakan kurikulum 60% langsung dari London, otomatis kita
dipaksa untuk bisa bahasa Inggris. Begitu Bapak Ibu. Jadi istilahnya kita pun yang awalnya takut-takut nih ngomong bahasa Inggrisnya, lalu juga kita belum fasih, lalu juga mungkin ketemu sama bule takut langsung menghindar gitu ya Bapak Ibu atau teman-teman semua. Nah, kalau di LSPR kita diajarkan untuk bisa berani speak up atau ngomong. Jadi istilahnya kita melatih conversation kita, melatih juga atau meningkatkan kosakata yang akan digunakan sehari-hari atau mungkin dalam sektor profesional pun kayak gitu. Jadi istilahnya teman-teman semua, aku dulunya pun juga sebenarnya bukan anak Jakarta Bapak Ibu. Jadi istilahnya aku lulusannya itu, aku domisilinya di Bekasi, di Jawa Barat. Nah, otomatis kan kita tahu ya bahwasannya memang kalau misalkan teman-teman dari daerah mungkin takut-takut nih ngomong bahasa Inggrisnya belum bagus atau gimana. Tapi karena kita sudah diberikan wadah seperti itu, otomatis kita dipaksa untuk belajar bisa. Jadinya tentunya kita menjadi mahasiswanya pun berani ngomong begitu Bapak Ibu. Dan juga teman-teman semua. Dan selanjutnya, wah banyak banget nih. Aku jadi sharing-sharing mengenai kampus LSPR-nya banyak banget. Terus yang enaknya dulu ketika aku perkuliahan di LSPR, aku baru tahun kedua teman-teman, aku sudah bekerja. Jadi istilahnya waktu itu aku bekerjanya dalam sektor perbankan Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Dan jadi waktu dulu aku sempat apply di salah satu bank swasta di Indonesia, lalu aku keterima. Nah ketika di semester 3, aku kan memang pilih shift pagi. Tapi karena waktu aku apply yang itu di semester 4, otomatis aku pindah kelas begitu. Jadi istilahnya aku tidak perlu meninggalkan pembelajaran aku ketika perkuliahan di LSPR, lalu aku memilih bekerja. Jadi aku istilahnya dengan bekerja lalu juga dengan pembelajaran di perkuliahan LSPR tetap seimbang begitu. Jadi istilahnya aku lulusnya malah cepet 3,5 tahun waktu itu. Kayak gitu sih teman-teman semua. Ini tidak ada yang ingin bertanya, mungkin teman-teman dari BOSA kayaknya malu-malu nih ya Bapak Ibu. Malu-malu kayaknya. Kayaknya aku baru tahu nih Kak, ada kampus LSPR soalnya begitu. Iya betul teman-teman, karena memang mungkin karena lokasi kita yang jauh ya, jadi otomatis kita pameran pun juga agak sulit ke sana begitu, apalagi dengan kondisi yang saat ini pandemik begitu teman-teman semua. Dan kira-kira apakah ada pertanyaan lagi? Si malu-malu. Oke. Nah, jadi teman-teman semua mungkin kalau misalkan teman-teman nanti baru kepikiran nih ada pertanyaan mengenai kampus LSPR, teman-teman nanti bisa langsung aja klik kontak atau mungkin aku sudah drop nomor WA aku. Jadi teman-teman semua bisa langsung WA aku aja, silahkan. Atau mungkin bisa langsung klik link kontaknya begitu teman-teman ya. Jadi tadi aku sudah share lagi, mungkin aku akan share kembali karena tadi nih sudah ketutup banyak nih sama teman-teman. Sebentar. Oke, baik. Nah, ini aku share kembali untuk link daftar hadir dan juga brosur serta kontak LSPR. Jadi mungkin teman-teman semua ingin langsung tanya mengenai kampus LSPR atau mungkin ingin tahu lebih lanjut mengenai biaya kuliah LSPR pun juga bisa langsung diklik saja di link brosur karena sudah tersedia juga dan teman-teman bisa langsung download gitu ya. Dan juga teman-teman, enaknya kuliah di LSPR, teman-teman semua mungkin orang tuanya pun juga sudah bisa menyiapkan biaya kuliahnya sampai dengan 4 tahun ke depan. Karena memang untuk biaya kuliah LSPR ini kita sudah ketahuan sampai dengan 4 tahun ke depan dan nilainya pun sudah fix. Begitu, jadi tidak ada kenaikan sampai dengan lulus. Dan di luar biaya yang sudah diinformasikan pada brosur tersebut, itu adalah biaya wisuda. Jadi nanti akan baru ketahuan teman-teman semua ada tambahan untuk biaya wisudanya di semester 8. Begitu. Terima kasih banyak Ibu Tania. Berbagai informasi sudah disampaikan dalam presentasi siang hari ini. Dan para peserta didik semuanya pastinya sudah mendapat banyak hal yang tentunya sangat penting. Dan sudah dicatat semua pastinya. Kontak personnya Bu Tania sudah disampaikan juga ya Bu ya? Ya sudah Bapak, sudah saya drop juga di kolom chat. Iya, terima kasih banyak sekali lagi. Bagi rekan-rekan peserta didik maupun orang tua yang mengikuti Zoom meeting sesi yang ke-5 pada hari ini, bersama-sama kita sudah menyaksikan informasi dari LSPR. Dan kami juga berharap Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi kontak person yang sudah disampaikan. Dan nantinya informasi-informasi yang disampaikan oleh Ibu Tania pada siang hari ini akan disampaikan juga melalui Google Drive. Kita akan share filenya ke Bapak Ibu dan juga para peserta didik semuanya.
nanti filenya akan kita siapkan terlebih dahulu. Jadi kami berharap sekali lagi semua informasi pentingnya bisa dicatat dan ini bisa jadi pertimbangan yang sangat bagus bagi kita semua untuk mempersiapkan masa depan pendidikan peserta didik yang saat ini menempuh SMA di Bob Kri 1. Saya kira waktunya sudah berakhir Ibu karena memang cukup singkat siang hari ini. Begitu banyak hal yang sudah disampaikan dan mungkin ada penutup yang ingin Ibu Tania sampaikan, silakan Bu. Ya, baik Pak Niko. Terima kasih banyak sebelumnya bagi Bapak Ibu, lalu juga bagi orang tua dari SMA Bosa juga, dan juga teman-teman yang sudah bergabung pada sesi kali ini dari kampus LSPR Communication and Business Institute. Semoga kita selalu sehat selalu, dan tentunya nanti bertemu langsung ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semua dari kampus LSPR begitu. Dan juga pesanku untuk teman-teman semua yang saat ini kelas 12, tentunya teman-teman pilihlah kampus sesuai dengan passion kalian, jangan sampai nanti ikut-ikutan teman ya, karena nanti teman-teman semua ini ketika perkuliahan tentunya kalian akan merasakan nih kira-kira apakah ini sesuai passion aku atau tidak, begitu teman-teman ya. Dan juga semangat terus untuk pembelajarannya walaupun sedang PJJ ya, sedang online. Dan bagi Bapak Ibu Guru terima kasih juga atas bantuan dan kerjasamanya, semoga untuk tahun depan pun kita tetap terus bekerja sama begitu ya. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, terima kasih banyak, saya mohon undur diri dari kampus LSPR. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.